Nabi Muhammad SAW selalu mendoakan kita, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan, selamatkan umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Ini sebuah bentuk kasih sayang yang luar biasa, yang mana kita jangan pernah menyepelekan kasih sayang Nabi Muhammad SAW dan senantiasa berusaha untuk membalasnya dengan cara menyebut-nyebutnya, bersolawat kepadanya, dan mengikuti sunnah-sunnah nabinya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadikan Nabi Rasulullah SAW sebagai tolak ukur buat atau contoh buat kita semua, dan dengan cara itu mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW nanti di Yaumul Mahsyar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena banyak orang yang mengikuti Nabi Muhammad dan mengaku menjadi umatnya, nanti suatu saat di telaganya Kausar, di telaganya Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita tidak digolongkan menjadi orang yang terusir dari telaganya untuk meminum air dari telaga Nabi Muhammad SAW. Karena cinta ini mudah secara lisan pengakuan kita, tapi sangat sulit kalau kita dituntut untuk terus berkorban, mengorbankan. Atau cinta ini butuh pengorbanan, dan pengorbanan cinta kepada Rasulullah SAW ini butuh kita perjuangkan untuk mengikuti sunnah beliau Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Baik sahabat-sahabat Yadul Ulya, ikhwani wa akhwati fillah wa fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Di sore hari ini alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam kajian ilmu, dan insyaallah kita akan sama-sama belajar dengan tema Allah itu Maha Dekat, mengambil dari tadabbur ayat surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza, dan apabila, sa'alaka, bertanya kepadamu Muhammad, anni, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang diriku, fa inni qarib, maka jawablah bahwa aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, kami akan mengabulkan permohonan orang-orang yang apabila da'ani, berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beribadah, beriman kepadaku agar mereka selalu ada dalam kebenaran. Ayat ini dilatar belakangi ada asbabun nuzulnya dari ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila ada yang bertanya kepadaku di antara hamba-hambaku, maka jawablah bahwa aku ini dekat. Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa ada beberapa pendapat mengenai asbabun nuzul tentang ayat ini. Surat Al-Baqarah 186.
setidaknya ada sekitar 5 peristiwa yang melatar belakangi ayat ini turun. Ya. Salah satunya adalah ayat ini turun ketika orang Arab Badui menanyakan tentang Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah ini dekat? Aqaribun Rabbuna, apakah Rabb kita semua ini adalah dekat? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, pertanyaan Arab Badui ini diabadikan di dalam sebuah hadis, ya. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi haddatsana Yahya ibn al-Mughirah akhbarana Jarir an Ubadah bin Abi Barza, ya, an Sulbi ibn Hakim ibn Muawiyah ibn Haidah an abihi an jaddihi, ya, qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqaribun rabbuna patanajihi am ba'idun, ya, apakah Tuhan kita semua itu dekat, am ba'id atau jauh? Ini salah satu yang melatar belakangi turunnya ayat ini, surat Al-Baqarah 186. Ada pertanyaan dari seorang Arab bahwa Tuhan kita itu dekat atau tidak. Makanya turunlah ayat ini. Fasakata, maka Nabi Muhammad SAW berdiam dulu, ya, diam. Fasakatan Nabi SAW, fa'angzalallahu, maka Allah turunkan wahyu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini salah satu yang melatar belakangi sebab turunnya ayat ini, ya. Ya, pertanyaan dari seorang Arab, ya, kepada Nabi Muhammad SAW tentang apakah Allah itu dekat atau Allah itu jauh. Sehingga kalau dekat aku akan memohon, bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Kalau jauh akan berteriak, ya, dalam berdoa. Yang kedua yang melatar belakangi turunnya ayat ini yaitu pertanyaan orang-orang Yahudi, ya. Pernah orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah SAW, mereka menanyakan tentang bagaimana Tuhan orang Islam, toh Tuhanmu ya Muhammad SAW, bagaimana Tuhanmu mendengar doa-doa hamba-hambanya, padahal jarak antara manusia dan langit, ya, sekitar 500 perjalanan jauhnya, 500 perjalanan, 600 tahun perjalanan, ya. Karena orang Yahudi yakin betul bahwa Allah itu ada di langit, ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Makanya mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana Allah bisa mendengar doa-doa hamba-hambanya kalau Allah itu berjarak sangat jauh, sampai 500 tahun perjalanan kalau ditempuh. Ini yang melatar, peristiwa kedua yang melatar belakangi ayat ini turun. Yang ketiga, berkenaan dengan pertanyaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya tentang waktu yang paling diijabah, saatul ijabah, saat-saat diijabahnya doa. Pada waktu itu para sahabat meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan, ya, waktu yang paling utama, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berdoa.
Maka turunlah ayat ini, ujibu da'watad da'i, diawali dengan bahwa Allah itu maha dekat. Jadi sifat dekat ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Salah satunya berarti Allah, kita harus meyakini bahwa Allah ini mempunyai sifat dekat, maha dekat dengan makhluknya. Peristiwa yang keempat, ya, yang menjadi asbabun nuzul ayat ini, yaitu peristiwa pertanyaan para sahabat Rasulullah SAW kembali. Mereka bertanya tentang keberadaan Allah Azza wa Jalla. Aina Allah, di mana Allah? Ya. Turunlah surat Al-Baqarah 186. Peristiwa yang kelima yang berkaitan erat dengan sebab-sebab turunnya ayat ini, yaitu dengan kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang melakukan hubungan suami istri dan makan setelah bangun tidur. Pada awal-awal diwajibkannya saum, ya, ada larangan makan dan berhubungan badan setelah bangun tidur. Nah, kelima peristiwa ini yang melatar belakangi turunnya ayat, ya, surat Al-Baqarah 186 ini. Menurut Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, ya, ayat ini menjadi dua pembahasan, yaitu Allah Subhanahu wa taala dekat dan bab doa. Sebelumnya saya sampaikan bahwa di surat Al-Baqarah 183, 184, 185, 186 sampai 188 ini adalah temanya tentang bab saum. 183 sampai 185 bab saum, 187 dan 188 ini pun mengenai saum, ya. Uhilla lakum lailatas siyami rafas ila nisaikum, ya. Tapi di 186 Allah Subhanahu wa taala menyimpan bab doa, ya. Jadi bab saum ini diselang dulu sama bab doa. Apa urgensinya? Apa kaitannya antara saum dengan doa? Para ulama tafsir, ya, bahwa tidak semata-mata Allah menyimpan ayat, ya, di situ kalau tidak ada kaitannya. Ada tafsir munasabah atau kaitan antara ayat dengan ayat yang setelahnya atau ayat-ayat yang lainnya. Ini sebetulnya para ulama menyebutkan ada kaitannya antara doa dengan orang-orang saum. Karena orang-orang yang saum ini disunnahkan, ya, untuk senantiasa banyak berdoa, karena doa orang yang melakukan saum ini la turad, tidak akan pernah pasti diijabah. Salah satu doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu yang melakukan saum, as-shaim. Jadi kaitannya sangat erat, ya, antara saum dengan orang yang berdoa, karena orang yang melakukan saum pasti diijabah doa-doanya. Maka ini kesempatan bagi kita bahwa di bulan Ramadan kita melakukan ibadah saum yang sangat agung, perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia ini, ya, berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa kita sedang melakukan saum, panjang saum sampai berbuka, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita jangan sia-siakan, terus berdoa di setiap detiknya, di setiap menit, di setiap kesempatan kita di bulan Ramadan ini. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat? Perlu kita ketahui bahwa kedekatan Allah dengan makhluknya ada dua macam. Yang pertama, kedekatan Allah yang umum, sifatnya dengan ilmunya, ini berlaku pada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kedekatan Allah yang khusus pada hambanya, ya. Jadi dikhususkan ketika keadaan atau kondisi hamba tersebut dekat dengan Allah dalam kondisi apa. Nanti ada
kondisi-kondisi yang memang Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan kita. Tapi yang harus kita pahami, makna dekat ini jangan pernah ditafsirkan atau disesuaikan persepsinya dengan kedekatan dekat menurut kita. Tapi ini dekat menurut Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dekat menurut kita berbeda persepsinya dengan dekat menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah sifat-sifat Allah ya. Sifat-sifat Allah yang lainnya pun sama. Melihatnya Allah pasti berbeda dengan melihatnya makhluk. Mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Dan dekatnya Allah Subhanahu wa taala menurut Allah berbeda dengan dekatnya menurut kita. Sebagaimana kaum orang Yahudi menanyakan apakah Allah bisa mendengar doa-doa makhluknya, ketika keadaan kondisinya Allah itu berjarak 500 tahun perjalanan ya, bahwa kita di bumi, Allah di langit. Apakah Allah bisa mendengar? Nah, ini jawabannya. Allah itu dekat menurut Allah Subhanahu wa taala. Persepsi kita pun sama, dekat itu berbeda-beda ya. Ada mungkin dekat ini 1 meter, 2 meter, 3 meter, 10 meter. Orang kampung dahulu ya, orang kampung kalau menyebut dekat itu bisa kiloan meter ya. Kalau kita berkunjung ke satu daerah ya, menuju ke kampung A misalkan, terus kita sudah lelah berjalan belum nyampe ke tujuan ya, ada orang kampung, kita nanya ya, bertanya kepada orang penduduk setempat tersebut ya, menanyakan alamat ini, kampung A ini di mana? Jawabannya dekat ya. Dekat di palihidinya ta cep caket pisan tuh, pas di Jugjug mah 2 jam gitu, dekat ya. Jadi dekat ini persepsi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah maha dekat. Menurut kita mungkin jauh antara bumi ke langit ini. Apalagi ke Sidratul Muntaha ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj ya. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala dekat sekali. Jangankan menurut Allah, malaikat pun bolak-balik langit bumi dalam sehari. Ya. Ini subhanallah, perjalanan malaikat berbeda dengan apa yang perjalanan kita ditempuh ya. Di surat Al-Ma'arij ya, kalau tidak salah ya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Masyaallah ya. Ini apa? Para malaikat dan malaikat Jibril naik menghadap Allah dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun naik ke langit. Tapi ditempuh dalam sehari. Malaikat tuh turun naik ya kepada Allah, lapor. Ini jarak tempuh malaikat ya. Rasulullah SAW pun Isra Mi'raj melakukan perjalanan ya, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha ini dalam semalam, dalam 1 malam ya, sudah ya, ini apalagi ini kalau Allah dengan izin Allah ini bisa ya, dekat sekali Allah itu ya. Adapun makna yang khusus kedekatan Allah pada hambanya adalah dalam kondisi-kondisi tertentu ya, dalam kondisi tertentu. Yang pertama, kondisi bagaimana Allah itu dekat dengan seorang hambanya. Yang pertama, kondisi ketika hambanya itu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi yang sangat dekat dengan Allah. Walladzi tad'u aqrabu ila yang kalian seru adalah Rob
yang lebih dekat, ya, yang kalian seru atau yang kalian minta doa, ya, berdoa kepada Allah, kepada Rabb kita semua, yang aqrabu, yang lebih dekat pada salah seorang di antara kalian, ahadukum, ya, ila ahadikum, ya, daripada urat leher unta tunggangan kalian. Jadi Allah ini sangat dekat kepada orang-orang yang menyeru, ya, memanjatkan doa, bermunajat kepada, karena Allah ini sangat suka orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita bahas di bab doa, ya, lebih rincinya. Jadi yang pertama, kondisi dekatnya Allah dengan seorang hamba, yaitu kondisi kita sedang berdoa, merintih, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Yang kedua, kondisi Allah itu dekat dengan hambanya itu kondisi ketika kita sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi, tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya, wa huwa sajid, adalah ketika sedang sujud. Fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah doa ketika kita sujud. Sujud yang mana? Sujud terakhir atau sujud-sujud di dalam sholat kita? Umum maknanya, ya, bukan hanya sujud terakhir yang mungkin masyarakat kita memahami sujud terakhir, makanya di sujud terakhir suka lama berdoa. Padahal tidak hanya sujud terakhir, kondisi sujud di rakaat berapapun itu kondisi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik sujud di rakaat pertama, sujud di rakaat kedua, atau sujud di rakaat ketiga. Kalau 4 rakaat, di sujud di rakaat keempat, ini silahkan, ya. Tapi kondisinya kita sholat sendiri, ya, jangan ngimaman sujud lama gitu, ya. Ini, ya, kita harus perhatikan, ya, kalau di bab berjamaah ini ada bab pembahasan lain, ya. Harus bisa memperhatikan kondisi makmum, ya. Ya, kita berbanyak doa, faksirud doa, maka berbanyak doa-doa ketika kita sujud, karena sujud ini kondisi yang sangat paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di rakaat pertama kita berdoa, rakaat kedua terus agendakan itu terus, ya, agendakan berdoa di saat-saat kondisi dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah maha dekat kepada hamba-hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang ingin mendekat kepada Allah sehasta, Allah akan mendekat sedepa. Kalau kita mendekat dengan berjalan, Allah mendekat dengan berlari. Nah, ini kondisi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati senantiasa ngarah kacak gitu, ya. Seueur dosa ke Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mengingat dosa-dosa tersebut, ingin rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kondisi hati yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mendekat kepada hamba-hambanya yang bertobat. Berbanyak doa, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha, ya Allah, kami memohon kepadamu, ya, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Karena kondisi inilah yang
Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira dengan tobatnya seseorang, dengan kembalinya seorang hamba untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dari bermaksiat menjadi taat, dari salah menjadi soleh, dari berlumur dosa ya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Itu seputar makna dekat, bahwa kita jangan pahami dekatnya Allah ini menurut kita, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah dekat dengan hamba-hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Aku akan mengijabah ya. Mengijabah doa-doa orang-orang yang memanjatkan doa. Ini selanjutnya dari ayat ini adalah bab doa ya, bab doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berdoa? Karena doa ini adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ada perintah, kita wajib untuk melaksanakannya. Bagaimana kaidah ya, al aslu fil amri lil wujub, asal dari sebuah perintah adalah wajib ya, kita untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayat Al-Qur'an berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbukum ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku akan niscaya akan kuperkenankan bagimu. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, yastakbiruna, yang menyombongkan dirinya, an ibadati, dari menyembahku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi perintah berdoa ini, dan Allah pasti mengijabah doa-doa kita, Allah pasti mendengar doa-doa kita. Disandingkan dengan orang-orang yang menyombongkan diri, berarti orang yang tidak berdoa ya, ini satu tanda orang-orang yang sombong. Kenapa disebut sombong? An ibadati, dari ibadah, karena doa ini ibadah ya. Kenapa disebut sombong? Karena orang yang sombong, orang-orang yang tidak berdoa, ini berarti dia tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terpaut hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau orang yang senantiasa memanjatkan doa, memohon doa, ini satu tanda hati orang yang senantiasa berdoa ini butuh pertolongan Allah di setiap keadaannya, butuh pertolongan Allah di setiap kehidupannya, di setiap kondisi, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memanjatkan doa. Padahal sosok terbaik, insan kamil, manusia paling mulia, paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi Muhammad SAW senantiasa terpaut hatinya dengan Allah
Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla. Di setiap kondisi Rasulullah SAW senantiasa berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi hati beliau senantiasa mengaitkan dirinya dengan Rabb-Nya yang maha dekat. Kalaulah kita merasakan kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap lini kehidupan kita, kalaulah hati ini merasakan bahwa Allah itu dekat, niscaya kita tidak akan pernah dan akan hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam berperilaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Beliau selalu berdoa. 24 jam aktivitas beliau selalu diawali dengan doa. Setiap kondisi, setiap aktivitas apapun, Rasulullah SAW selalu mengajarkan doa kepada kita. Doa bangun tidur, setelah tidur, mau tidur, mau ke jamban, mau ke masjid, naik kendaraan, keluar rumah, masuk rumah. Mau makan, setelah makan. Sedang turun hujan, mendengar petir. Setiap kondisi apapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sosok terbaik kita mengajarkan kita bahwa jangan pernah luput hari-hari kita tanpa berdoa kepada Allah, tanpa memohon perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah wa fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita ini lemah, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bodoh, zoluman, jahula, dolim dan jahula. Kita sangat butuh Allah membimbing kita dalam menjalani kehidupan ini. Bagaimana Rasulullah SAW pun sangat erat dan butuh Allah Azza wa Jalla. Sosok paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala pun masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Apalagi kita yang sangat butuh pertolongan Allah. Surga belum terjamin, amalan belum tentu diterima, dosa numpuk dan pasti dihisab. Kita butuh terus berdoa, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dikabulkan atau tidak, doa sudah menjadi ibadah, dan kalau kita berikhlas melakukannya akan jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan doa ini. Doa adalah ibadah yang tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Kapanpun kita bisa berdoa, dimanapun kita bisa berdoa, karena Allah itu maha dekat.
Tidak harus mencari tempat dulu untuk berdoa. Ini ibadah yang luar biasa, doa ini. Ibadah yang tidak terikat tempat dan tidak terikat waktu. Walaupun nanti ada saat-saat ijabah atau ada tempat-tempat ijabahnya doa, tapi secara umum kita bisa berdoa dimanapun. Bahkan Nabi Muhammad SAW masuk WC pun ada doanya, keluar WC pun ada doanya, jongkok di jamban pun ada doanya, setelah jongkok di jamban ada doanya. Ini berarti Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa jangan pernah luput kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Basahi lisan ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini perintah Allah Azza wa Jalla dan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana kita dituntut untuk ittiba, mengikuti jejak bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan ini. 24 jam kegiatan aktivitas Nabi selalu diiringi dengan doa. Kita pun harus mengikuti sunnah Nabi ini, yang mungkin kita jarang atau banyak lupanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik motor kita telenyang nagas sendiri tanpa ada doa yang dipanjatkan kepada Rabb kita yang maha dekat. Mungkin makan, kalau kita lagi lapar kita lupa untuk doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa rizki yang ada di hadapan kita, makanan yang ada di hadapan kita, ini adalah hakikatnya rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Panjatkan doa, ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jangan pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Kita bangun tidur ada dalam keadaan sehat, lihat anak istri kita sehat, pasangan hidup kita sehat, ada makanan tersisa di rumah kita, di kulkas kita. Panjatkan doa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha dekat. Yang senantiasa menunggu doa-doa kita, yang senantiasa ngahiyap. Kalau ada yang berdosa di siang hari, Allah senantiasa merentangkan tangannya di malam hari untuk mendekat kita. Allah maha dekat. Kalau di antara kita berbuat dosa di malam hari, Allah membuka untuk senantiasa kita memanjatkan doa, bertobat kepada Allah. Hadirin ihwani wa akhwati fillah, yakinkan dalam hati kita, pikiran kita, bahwa Allah itu maha dekat dengan kita. Allah senantiasa siap untuk menolong setiap aktivitas kita. Jangan andalkan kepintaran kita, jangan merasa gagah, jangan merasa pintar, jangan merasa kita ini siapa, makhluk Allah yang butuh pertolongan Allah. Panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kondisi apapun, baik kondisi kita lapang atau kondisi kita sempit. Doa ini menjadi salah satu butuhnya hati kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang tanpa luput hari-harinya dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia meyakini bahwa Allah ini jauh dari dirinya.
Dan kita tidak butuh sama Allah kalau kita jarang berdoa. Tidak butuh pertolongan Allah kalau kita jarang berdoa. Dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulunal jahannama dakhirin. Orang yang abai dalam memanjatkan doa di setiap aktivitasnya, ini dikategorikan menjadi orang yang sombong di sisi Allah Subhanahu wa taala dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka layak baginya orang-orang yang sombong ini tempatnya adalah di neraka Jahannam. Dakhirin, memasukinya dalam keadaan hina dina, dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan masuk surganya Allah, salamun salam, disambut oleh para malaikat, tapi dimasukkan dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla dalam keadaan hina. Ini resiko bagi kita untuk orang-orang yang menyombongkan diri. Salah satunya tidak mau berdoa, tidak butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini. Padahal kita lemah, kita bodoh, kita tidak punya apa-apa. Kita lemah, Allah yang kuatkan. Kita bodoh, Allah yang pintarkan. Kasih ilmu sama Allah. Kita dalam kondisi kegelapan, Allah yang beri terang, beri cahaya. Kita dalam keadaan tersesat, Allah beri hidayah. Sekarang kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan karena ketaatan kita, ini karena bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Doa, ada sebuah hadis Rasulullah SAW, walaupun derajat hadis ini dhaif, Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u sijjul mu'minin. Doa ini senjatanya orang-orang beriman. Atau ad-du'a'u muhul ibadah. Doa ini intisari dari ibadah, karena doa ini ada di mana-mana dan nyelip di ibadah-ibadah yang lain. Dalam saum ada doa, dalam sholat doa semua, doa sujud, doa ruku, doa intisari ibadah. Doa itu ada di setiap ibadah apapun. Dalam haji ada doa, dalam sedekah ada doa. Di setiap ibadah-ibadah apapun pasti nyempil doa ini. Maka jangan pernah kita membuang-buang kesempatan. Bahkan sholat pun menurut bahasa ad-du'a, as-sholatu huwa ad-du'a, hiya as-sholatu hiya ad-du'a. Sholat itu doa, karena isinya doa semua. Hadis sahihnya adalah yang afil senada dengan ad-sijjul mu'minin, senjata orang beriman, muhul ibadah atau intisari dari ibadah, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dikabulkannya atau tidak doa-doa kita, kita perbanyak doa sama Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Saya teringat perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menjadi asar dari sahabat. Jangan pernah takut doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi takutlah lisan ini tidak bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Umar au kama qala Umar ibn Khattab. Jadi Umar tidak takut doanya dikabulkan atau tidak. Tapi yang ditakutkan Umar bin Khattab adalah ketika lisannya tidak bisa bergerak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun harus jadi kekhawatiran kita, ikhwah. Sahabat-sahabat semuanya. Ketika lisan ini sudah tidak tergerak, tidak bisa berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini musibah besar. Jangan takut doa itu dikabulkan atau tidak. Karena orang beriman itu yakin selama kita memanjatkan doa kepada Allah dan ini menjadi ibadah, dan ibadah ini kalau dilakukan dengan keikhlasan hati kita akan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun doa kita tidak terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketakutan kita ini, kekhawatiran kita ini adalah ketika kita sudah tidak bisa beribadah kepada Allah. Ini yang harus kita khawatirkan. Seluruh anggota badan kita tidak bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Inilah musibah. Ketika kaki ini tidak bisa melangkahkan sholat untuk berjamaah, sholat berjamaah di masjid, ini musibah. Ketika lisan ini tidak bisa berdoa sama Allah, keluh, tidak bisa berzikir kepada Allah, ini musibah. Kita lancar lisan ini membicarakan orang lain, aib-aib saudara kita, lancar untuk berbicara dunia, lancar berbicara politik, tapi tidak lancar atau kaku keluh dalam berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah besar bagi orang beriman. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka panjatkan doa kepada Allah supaya kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya lisan ini bisa terus-terusan bergerak, berzikir, berdoa kepada Allah di setiap kondisi, di setiap kegiatan kita, setiap aktivitas kehidupan kita, dimanapun, kapanpun. Saya teringat seorang syekh melakukan perjalanan safari dakwahnya, tak pernah lisannya menyebutkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Syekh ini senantiasa berdoa sama Allah di perjalanannya, di mobil dia berdoa, ada orang yang menyerempet dia doakan orang yang menyerempet itu. Kalau kita diserempet orang, lisan ini tergerak kata-kata kotor, sumpah serapah. Tapi Syekh ini sabar luar biasa, lisannya terus tergerak, basah, dibasahi lisannya dengan terus berdoa. Ada yang nyerempet di jalan biasa, banyak orang-orang yang menguji kesabaran kita, diserempet orang, doakan kebaikan, doakan diberi hidayah, taufik. Bukan sumpah serapah yang keluar dari lisan kita. Ini yang dikhawatirkan Umar dan harus dikhawatirkan oleh kita semua. Ketika lisan ini sudah tidak bisa bergerak untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjatkan doa kepada Allah, astajib lakum, Allah pasti mengijabah, Allah pasti mendengar. Dimanapun kapanpun Allah pasti dengar. Allah itu dekat dan mendengar doa-doa kita.
Adapun pengijabahan Allah kumaha Allah, pada diijabah sesuai dengan doa kita atau diganti dengan bentuk yang lain, kumaha Allah. Allah Maha tahu yang terbaik buat diri kita. Mau dibayar cash doa kita atau ditangguhkan atau bahkan nanti dibayar di akhirat, kumaha Allah. Kita jangan ikut-ikut perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah dimudahkan untuk melakukan ibadah, yaitu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Doa menjadi peredam murka Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka padanya. Jadi peredam kemurkaan Allah ini berdoa. Allah ini murka. Jangan pernah malu berdoa sama Allah. Jangan pernah malu merengek-rengek, mengemis-ngemis sama Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah sangat gembira dengan doa-doa kita. Berbeda dengan makhluk, kalau kita merengek terus, mengemis terus sama makhluk, mungkin makhluk ini ada kehelnya, tapi Allah ini beda dengan makhluk. Allah ini Al-Khaliq yang menciptakan kita. Justru Allah tidak punya kehel, tapi bakal resepen, suka sama orang-orang senantiasa merengek-rengek, mengemis-ngemis, memohon-mohon, meminta-minta, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Peredam kemurkaan Allah ini dengan doa kita. Ibadah doa menjadi ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa merubah takdir kita. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Dengan berdoa hati kita tenang, ya. Dengan berzikir hati kita tenang, ingat Allah, Allah Maha dekat, merasakan kedekatannya, hati kita akan tenang. Serasa ada yang membimbing kita, serasa ada yang ngahiyap kita, serasa ada yang ngajait kita, serasa ada panang tayungan, sahur Sunda, ada tempat mengadu, tempat mengeluh, tempat bercurhat, tempat segalanya, tempat bergantung, tempat berharap. Allah yang Maha dekat, Qarib, dengan hamba-hambanya yang senantiasa memanjatkan doa kepada Allah. Doa biasa menguatkan badan kita, bisa menguatkan hati kita, bisa menguatkan keimanan kita. Dengan doa, Allahumma inni as'aluka imanan kamilan, keimanan yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, dan keyakinan yang benar, wa qalban khosyan, dengan hati yang khusyuk. Ini yang harus kita panjatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa bisa menghilangkan rasa putus asa, beban berat kehidupan kita ini, masalah yang senantiasa menimpa kita ini menjadi berat bebannya, tapi terasa hampang kalau kita gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Putus asa hilang dalam diri kita kalau kita senantiasa. Ada kisah nyata, seorang ibu mempunyai anak yang durhaka, tidak sholat, tidak melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah, bantangul, nakal, gak mau ibadah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ibunya mikiran sendiri, stres sendiri. Ketika dia mengandalkan pikirannya, solusinya dipikirkan sendiri, ranteng uratnya.
urat nadinya, urat kepalanya, urat lehernya, kalau diteruskan mengandalkan kemampuan dirinya untuk merubah anak tersebut, niscaya dia akan stres, depresi. Kasih nasihat, wahai ibu, wahai umi, pasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menggenggam hati anak ibu ini adalah Allah Azza wa Jalla, dan Allah yang akan mampu merubahnya. Ulah di pikiranku nyalira, ulah di pikiran ngandalkan kemampuan sendiri, andalkan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ibu ini menuruti nasihatnya, langsung memasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terasa ringan, terlepas dari sifat putus asa. Nah, akhirnya alhamdulillah anak tersebut bisa mendekat lagi, beribadah lagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kekuatan doa, apalagi doa seorang orang tua kepada anaknya. Panjang pembahasan doa ini ya, insya Allah nanti kita bahas satu persatu. Dan hati yang senantiasa berdoa adalah hati orang yang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mengagungkan Allah, membesar-besarkan Allah Azza wa Jalla, memiliki sifat rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rendah hati di hadapan manusia. Terhindar dari musibah karena doa bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Insyaallah bab doa ini nanti kita bahas secara rinci. Saatul ijabah, saat-saat diijabahnya doa apa saja, tempat-tempat diijabahnya doa apa saja, adab-adab berdoa seperti apa, nanti kita bahas. Terus banyak ya tempat-tempat diijabahnya doa, waktu-waktu diijabahnya doa dan lain sebagainya. Untuk siapa doa yang harus diprioritaskan bagi kita semua, ini urutannya seperti apa, nanti insyaallah di sesi berikutnya mudah-mudahan kita dipertemukan lagi via online ini dengan sahabat-sahabat semua ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah taufik kepada kita semua untuk senantiasa lisan ini basah dengan memanjatkan doa kepada Allah, dan hati kita senantiasa terkait butuh dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khairan katsir Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil ilmu dan juga yang akan menambahkan keimanan untuk kita semua. Semoga Ustaz selalu dilindungi, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertinya untuk kali ini tidak ada sesi pertanyaan Ustaz. Mungkin diganti dengan muhasabah dan doa saja. Manfaatkan waktu mustajab doa insyaallah sebelum buka puasa Ramadan, dan juga dalam situasi hujan ini kita berlatih lebih mempekakan hati ini untuk menyadari kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dalam kondisi wabah pandemi corona ini. Mungkin sebagian dari kita mengalami kesulitan khusyuk beribadah, yang mana biasanya kita berjamaah, ataupun beberapa di antara kita mengalami kesulitan dalam mencari nafkah untuk keluarganya, ataupun kesulitan untuk bersilaturahmi kembali bersama keluarganya. Bangga Ustaz bisa dipimpin bermuhasabah. Baik sahabat-sahabat, ikhwani wa hafati fillahi fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah ini maha dekat, senantiasa panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini bulan Ramadan, kesempatan bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri dengan cara berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah maha kasih, maha sayang,
kepada kita semua, tidak pernah berhenti memberikan nikmat-Nya. Ya Rahman ya Rahim, irhamna wal muslimin. Selimuti kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Bimbing kami dengan cinta dan hidayah-Mu. Selamatkan kami di dunia, selamatkan kami nanti di alam barza. Selamatkan kami di yaumil hisab. Selamatkan kami di yaumil mizan. Selamatkan kami di siratal mustaqim. Selamatkan kami dari siksa dan azab-Mu, neraka jahanam-Mu ya Allah. Kau maha dekat. Dekatlah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Dekat kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Dekat kami dengan taufik. Karuniakan hati yang senantiasa mencintai-Mu ya Allah. Karuniakan hati yang senantiasa merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendapatkan syafaat Rasulullah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Karuniakan hati yang khusyuk dalam berdoa, khusyuk dalam beribadah, khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam tilawah Quran, khusyuk dalam murojaah hafalan kami. Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Karuniakan surga-Mu ya Allah, kenikmatan melihat wajah-Mu ya Allah. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Ustadz atas materi dan juga bimbingannya. Semoga kita semua selalu dikumpulkan di dalam kebaikan dan juga kelak dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik para penyimak sekalian, baik yang offline maupun online, sekian kajian pada sore hari ini. Selamat menjelang berbuka puasa di hari ke-6 ini. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami tim kajian Yadul Ulia, mohon pamit. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.